usulan untuk dilihat, diteliti. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya mengucapkan terima kasih. Usulan-usulan itu kita akan laksanakan. Ya, bahkan kalau perlu Anda punya tim auditor yang ingin berkontribusi, ingin melihat, ingin mengecek, sangat terbuka teman-teman sekalian. Ya, sehingga apa yang kita bisa berikan diketahui untuk persiapan kita melaju kepada hisab Allah di hari kiamat nanti. Sekali lagi, kami tidak mengambil sedikit pun, ini murni untuk diberikan, dan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran kepada kita semua. Tapi kami juga ingatkan, ya, hati-hati bagi yang sengaja ingin mencari keributan, ingin memecah belah, ya, bahkan menghadirkan unsur-unsur fitnah. Awas, hati-hati ya. Kita pun akan melakukan tindakan tegas dengan menempuh langkah hukum. Ya, hati-hati, kita sedang mengamalkan amanat konstitusi. Ya, pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Ustadz Adi Hidayat ini seperti orang yang baru kemarin sore bermain medsos. Tersinggung dikit aja langsung mencak-mencak, mau laporin ke polisi lah. Wong saya ini dari dulu, dari zaman Ahok sampai sekarang, digibahi, dipitnah, dicaci maki, diancam, mau dibunuh, diancam, mau dipersekusi. Bahkan ditipu. Ada kardun yang mengundang pengajian, ketika didatangi nggak ada pengajian. Nggak ada satupun yang saya laporkan. Padahal fans saya pada ngamuk, meminta kepada saya agar melaporkan. Apa yang saya jawab? Saya jawab, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja diludahi, tenang-tenang baik. Diludahi lagi besoknya, senyum-senyum aja. Diludahi lagi, kalem-kalem wae. Kenapa? Karena sudah ada perintah dari Allah. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa. Bahwa dalam memutuskan suatu perkara, suatu masalah tidak boleh memakai hawa nafsu, tetapi harus berdasarkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Innallaha ma'as-sabirin", Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa bersabar ketika diludahi, ketika digibahi, ketika difitnah, ya saya juga bisa bersabar, bro. Meniru beliau. Ketika diludahi orang sabar, ketika diancam oleh orang sabar, ketika mau dibunuh oleh orang sabar, ketika difitnah oleh orang sabar, ketika digibahi oleh orang sabar. Innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Gak ada satupun musuh-musuh Gus AA yang Gus A penjarakan. GP emang gue pikirin. Bahkan dulu waktu zaman Ahok, foto Gus A ini dijadikan sebuah sayembara. Siapa yang tahu rumah Gus AA kan dikasih duit. Ditunggu hidup atau matinya. Ini perbuatan yang sangat kurang ajar dari pendukung Adi Hidayat, pendukung UAS, pendukung Habib Rizik. Tapi apa saya melaporkan mereka? Enggak. Apa saya melaporkan ke polisi? Enggak. Kalau misalkan saya mati, ya udah. Berarti tugas saya dalam berdakwah menjaga NKRI sudah selesai. Gitu aja kok repot. Berbicara masalah Palestina. Ya, mungkin Ustadz Adi Hidayat ini memang seorang yang hebat. Karena bisa mengumpulkan uang sumbangan untuk Palestina sebesar 30 miliar. Hebat. Cuma dalam 6 hari. Mantap. Tapi kalau menurut saya nggak hebat. Kenapa? Ya dengan ketenaran Ustadz Adi Hidayat. Duit segitu mah kecil, bro. Tapi kalau ada pengemis bisa ngumpulin uang 30 miliar, baru hebat. Kenapa? Karena dia tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi sanggup memberikan apa-apa, sumbangan 30 miliar buat Palestina. Jadi nggak usah sombong, bro. Nggak usah sombong. Saya kira sudahlah, mulai hentikanlah mencari-cari sumbangan. Itu suatu hal yang tidak mendidik sebenarnya. Tiap ada keributan, cari sumbangan. Tiap ada keributan, cari sumbangan. Padahal kan pemerintah kita pun sudah menyumbang kemarin 500.000 dolar, $500.000. Kenapa kalian ribut-ribut mencari sumbangan? Apalagi mencari muka buat Anies Baswedan di 2024. Apalagi cari suara
untuk Pilpres 2024. Masih jauh, bro, masih jauh. Nggak usah lah bikin keributan-keribetan. Mencari berkampanye dari sekarang. Nggak lucu, baru kemarin sore, bro, kita selesai kampanye. Biarkan Jokowi kerja dulu. Saya kadang-kadang nggak ngerti. UAS, Habib Rizik, terus bikin ribet dan bikin ribut. Ya kalau kalian ingin mendirikan khilafah, ayo kita dapat sampai mana ilmu kalian. Live on TV, saya pengen tahu sejauh mana kehebatan Adi Hidayat, UAS, Habib Rizik tentang khilafah. Karena saya yakin nggak akan ada yang berani. Cuma saya aja yang berani. Saya sudah tahu sih ya, apa itu khilafah, gampang banget, bro. Jadi menurut saya, nggak perlu terlalu overacting lah. Kalau menurut saya biasa-biasa aja. Itu juga medsos. Media sinting oke, sableng oke, medsos. Kalau belum kelewatan ya nggak apa-apa lah. Kalau saya sih banyak maafnya lah. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Jadi permasalahan yang terjadi saat ini, yang disebut buzzer itu siapa sih? Buzzer itu adalah istilah yang dimunculkan oleh pendukung Adi Hidayat, pendukung UAS, pendukung Habib Rizik, orang-orang HTI, FPI, PKS, Demokrat, PAN. Kenapa mereka memunculkan kata-kata buzzer? Karena mereka itu kalah di media sosial. Jadi bikin gimmick-gimmick gak lucu gitu. Manusia-manusia bayaran dari mana? Ya dari mereka awalnya. Rizik Syihab menganjurkan kepada para pendukungnya agar berjihad di media sosial. Ustadz Haikal pun seperti itu, Tengku Zulkarnain pun seperti itu, UAS pun seperti itu, UAH pun seperti itu. Jihad di media sosial, menjadikan media sosial sebagai arena perang, arena jihad, perang Badar. Siapa yang pertama ngomong? Mereka. Mereka berjihad menyerang kepada pemerintah. Kalau pemerintah diserang, pemerintah itu ada pendukungnya, bro. Sebagai pihak yang menang, yang memilih pemerintah, yang nggak akan membiarkan pemerintah diserang. Akhirnya dilawan. Kalian rontok terus teriak-teriak buzzer Jokowi, buzzer Jokowi. Yang menyerang itu kalian, bro. Kalian yang menyerang itu. Makanya kalau menyerang ke Gus habis kalian. Karena Gus konsepnya bertahan. Kalau mau debat live on TV saya tunggu. Ini saya ketawa aja kalau misalkan saya disebut buzzer Jokowi, buzzer Jokowi. Kalau saya buzzer Jokowi udah kaya. Lalu berkaitan dengan suara istana. Saya memang memperhatikan. Siapa ini kata saya? Bikin judul kok gini-gini amat, kelihatan mencari duitnya gitu. Dan saya yakin orang-orang Jokowi gak gini-gini amat. Begitu juga di pihak sana ada yang kelakuannya seperti suara istana. Ya saya ketawa-ketawa aja, bro. Duit gini-gini amat. Tapi nanti juga akan keripot, bro. Kan kena getahnya. Nanti juga akan tutup sendiri. Saya biarkan saja. Jadi nggak usah berpikiran negatif lah bahwa itu pendukung Jokowi, belum tentu. Karena kalau sudah YouTube itu berkaitan dengan uang. Orang kan mencari celah, mencari cara, mencari strategi bagaimana mendapatkan uang. Ya akhirnya judul-judulnya itu, gambar-gambarnya itu dibikin provokatif. Meskipun isinya tidak menarik, yang penting judulnya. Nah itu kebanyakan kayak gitu kalau nonton. Video saya pun padahal isinya bagus, tapi karena judulnya nggak menarik ya diabaikan. Subscriber dari dulu sampai sekarang cuma 125.000. Sementara suara istana, wah, meledak, bro. Ya tapi masa bodoh lah. Ya kalau ada duit sedikit ya lumayan lah buat kuota kalau saya. Karena nggak ada spesial pun dari orang-orang Jokowi. Kalau nggak ada kuota ya dibuat dulu bikin video, bro. Ya bagaimana bisa saya disebut buzzer Jokowi? Saya meluruskan aja. Jadi nggak usah terlalu buffer lah. Ya kalau Adi Hidayat mau dukung Anies Baswedan itu terserah. Kalau bagi saya Anies Baswedan itu tak lebih dari seorang pembohong. Kenapa? Jelas OKOC gagal. Terus paling parah itu DP 0%. Gagal. Dua andalan program Anies Baswedan di kampanye gagal total. Jelas. Rakyat Jakarta sangat kecewa. Kenapa? Karena dijanjikan setiap warga Jakarta akan punya rumah oleh Anies Baswedan. Videonya ada, bro. Setiap warga Jakarta akan diberikan pelatihan, diberikan dana sampai 300 juta. Buktinya nggak ada.
dia akan mencetak 100.000 pengusaha, bukan pedagang loh, pengusaha. Apakah tercipta? Tidak. Jangankan 100.000, 1.000 aja kagak. Saya kadang-kadang berpikir aneh. Ustadz Adi Hidayat ini ilmunya tinggi. Tapi kenapa masih kekeh-kumekeh dukung si Anies Baswedan? Yang sudah jelas tak lebih sebagai pengkhianat negara. Ngacak-ngacak Jakarta, kok sekarang nyalin presiden pengen ngacak-ngacak Indonesia. Edan banget, bro. Bukan saya anti Anies Baswedan. Enggak, kalau baik saya dukung. Tapi dari pengamatan saya, semakin ke sini semakin acak aduk. Saya pantau semakin acak aduk. 10 triliun. Duit COVID yang digelontorkan. Malah terakhir penanganan COVID di Jakarta dikasih nilai E oleh Menteri Kesehatan. Kalau E ini udah sangat buruk sekali. Formula E mana? Pemakaman mana? Terus si pendukung Anies Baswedan ngomong bahwa Anies Baswedan dipitnah. Dipitnah apaan, bro? Semua itu fakta, bukti yang nyata. Saya kadang berpikir kenapa Ustadz Adi Hidayat dukung Anies Baswedan yang sudah nyata bikin kerusakan di rakyat Jakarta. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Pilih pemimpin itu yang yang suka merusak dan suka bertumpah darah. Tapi EGP lah, gimana Adi Hidayat saja. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Saya hanya akan memberikan penjelasan, pengarahan hanya kepada orang-orang yang waras. Mudah-mudahan masih banyak orang-orang yang waras. Carilah pemimpin yang omongannya bisa dipegang. Carilah pemimpin yang sederhana. Carilah pemimpin yang gak bohong. Pada Rasulullah SAW ditunjuk menjadi utusan Rasul, pertama kali itu dia tidak berbohong. Jadi Anies Baswedan, ya sudah saya coret pembohong kabeh. Ya kalau Adi Hidayat dukung Anies Baswedan berarti Adi Hidayat juga pembohong, penusta agama. UAS juga begitu. Habib Rizik juga begitu, pembohong, penusta agama. Ulaika alladzina ishtaru dhalalata bil huda. Orang penjual agama. Coba nanti 2024 hancur lebur. Ada laknatullah 'alal zalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Adi Hidayat mungkin menyaksikan video-video saya sejak 6 tahun yang lalu. Pasti menyaksikan. Dan saya terus memenangkan pertandingan. Kenapa? Karena saya berbicara jujur apa adanya. Yang baik saya katakan baik, yang salah saya katakan salah. Beda dengan Adi Hidayat. Yang baik kadang dikatakan salah, yang salah dikatakan baik. Kalau Anies Baswedan itu nggak cocok jadi presiden. Lihat kota Jakarta. Aduh. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.